Aulia MPD selaku dosen pembina, dan Bapak Andika Ari Saputra, MPD selaku narasumber, serta Saudari Juniko Isyatama selaku Ketua Umum, serta seluruh peserta webinar Beyond Borders Stories of Opportunities and Scholarship yang berbahagia. Perkenalkan pada webinar hari ini. Puji syukur meraih kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar Beyond Borders, Story of Opportunities and Scholarship dengan tagline membuka peluang melampaui batas. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas berbagai strategi dalam mempersiapkan beasiswa LPDB, mulai mengenal program LPDB, persyaratan pendaftaran, penulisan esai, hingga tips menghadapi proses seleksi berdasarkan pengalaman langsung narasumber. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk melanjutkan studi jalur beasiswa. Susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penyerahan sertifikat, yang kelima dokumentasi bersama, yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu sesi pemaparan materi bersama narasumber. Dengan demikian, untuk pembacaan CV, saya screen-nya dari Pak Andika atau dari Pak Inti ya, Pak? Monggo. Oke, guys. Bisa langsung, Mbak? Sebentar Bapak, ini masih loading Bapak. Baik, di sini saya izin membacakan CV. Yang pertama, nama identitas yaitu Bapak Andika Ari Saputra, tempat tanggal lahir di SPV Sukamakmur, tanggal 14 Maret 1993. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Budi Utomo nomor 28, Kota Metro, Lampung. Nomor HP 085229292270. Untuk riwayat pendidikannya, jenjang sarjana di Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang, yaitu program studi bimbingan dan konseling. Magister S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu UNY, program studi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, S3 doktoral sedang ditempuh sekarang ini, yaitu di Universitas Negeri Malang, yaitu program studi bimbingan dan konseling. Nah, untuk riwayat pekerjaannya, nama institusi atau perusahaannya di Universitas Sanata Dharma, posisi jabatannya sebagai dosen pembimbing dan konseling, yaitu BK, pada tahun 2017 sampai 2018. Setelah itu dilanjut di Universitas Terbuka, yaitu sebagai tutor pembimbing dan konseling di Prodi PGSD dan Teknologi Pendidikan pada tahun 2024 sampai sekarang. Yang terakhir di Universitas Ma'arif Lampung, yaitu dosen bimbingan dan konseling pendidikan Islam BKPI pada tahun 2018 sampai sekarang. Baik Bapak Andika, saatnya untuk membacakan PPT materi dari Pak Andika. Baik, berarti saya langsung saja ya yang share screen ya. Boleh Pak Andika? Baik,
sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya? Sudah terlihat Bapak Andika? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, Bapak Ibu dosen, teman-teman semuanya, panitia, teman-teman semuanya yang, berkecimpung di bidang ini, dan semuanya yang ikut hadir, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Baik, eee, apakah suara saya, kurang kencang atau sudah terdengar dengan baik di sana ya? Untuk suaranya sudah terdengar dengan baik Bapak Andika. Oke, baik. Saya, ketika S1 di Universitas Sriwijaya, jurusan bimbingan dan konseling, eee, itu awalnya, mandiri ya, mandiri apa namanya, SBMPTN zaman dahulu. Lalu ketika semester 2 karena IPK naik sehingga saya bisa ikut untuk beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik yang IPK-nya harus naik. Pun S2 dan S3 sekarang ini karena, saya dapat beasiswa dari pemerintah menggunakan LPDP, LPDP ini tentu, lebih, dalam artian, eee, lebih banyak pendapatannya, baik uang bulanan, eee, uang buku, jurnal, kedatangan, dan lain sebagainya, sekali. Namun tesnya ya agak, eee, bersaing ya. Kita memang bersaing pada diri sendiri, bukan orang lain. Karena kita harus mengejar passing grades, kita harus mengejar, nilai wawancara yang tinggi dan lain sebagainya. Baik, sebelum ke sana, saya kira mengapa kita perlu untuk mengejar beasiswa. Yang pertama, jelas kita butuh finansial dan kampus. Mengurangi secara signifikan beban biaya pendidikan serta membuka kesempatan emas belajar di berbagai kampus terbaik dunia, baik di dalam negeri ataupun luar negeri ya. Tentu kalau di dalam negeri, saya kira kita harus komunikasi dengan baik dengan calon pembimbing kita, calon promotor kita sebelum tes, sehingga nanti ketika wawancara itu penting, apakah Anda sudah pernah datang ke kampus atau sudah berkomunikasi dengan dosen prodi tujuan Anda. Lalu yang kedua, adanya kompetensi dan karir. Tentu ini bisa meningkatkan kompetensi akademik secara mendalam, memperluas prospek karir global yang cemerlang pasca kelulusan. Nah, salah satu privilege beasiswa baik dalam atau luar negeri ketika nanti tes, mungkin CPNS ataupun perusahaan besar, itu ketika wawancara dilihat CV-nya dan ini menjadi nilai plus ya, tentu pada beberapa bidang. Lalu adanya jejaring dan dampak. Itu sangat memperluas bagaimana kita bisa berkomunikasi baik nasional ataupun internasional. Membekali diri kita untuk tumbuh menjadi agen perubahan yang baik di masyarakat. Baik itu masyarakat terdekat kita, di kampung kita, di desa kita, atau masyarakat secara umum. Nah, itu sangat penting sekali. Lalu klasifikasi dan jenis beasiswa itu banyak, teman-teman semuanya. LPDP sekarang lagi buka. Teman-teman bisa kepoin, lihat syaratnya. Ada bisa unggulan juga, ada BPI, Basnas, ada Pemda, yayasan, dan lain sebagainya. Di luar negeri pun juga banyak. Tentu kita boleh untuk apply setelah teman-teman nanti S1, S2, ataupun ada yang S3 mau postdoktoral juga bisa. Nah, peluang-peluang ini hadir untuk calon awardee, untuk teman-teman baik yang berprestasi
baik yang daerah tertinggal atau 3T, semuanya terbuka lebar. Jadi teman-teman semua jangan sampai menganggap bahwa beasiswa ini khusus untuk yang pintar saja, tidak. Untuk daerah 3T juga ada. Bahkan yang biasa-biasa saja teman saya itu ada. Beasiswa LPDP wawancara menggunakan bahasa Inggris pewawancaranya. Teman saya menjawab karena bahasa Inggrisnya nggak begitu baik, nggak begitu mendalam, dia jawab dengan bahasa Indonesia. Ternyata lulus. Nah, jadi jangan takut teman-teman semuanya. Kalau di Jawa nanti bisa kepare kursus dan lain sebagainya untuk bahasa. Nah, kriteria seleksi terpenting yaitu ini ya, yang pertama kita harus memiliki prestasi komprehensif. Tentu melihat prestasi akademik kita, melihat pembuktian dunia kita, baik akademis, non akademis, nanti dilampirkan di LPDP itu. Mau LPDP, mau beasiswa unggulan, mau beasiswa Basnas ataupun beasiswa Jarum, PPA. Kalau kita punya kompetensi akademik, non akademik, lampirkan. Baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, syukur-syukur nasional ataupun internasional, lampirkan. Itu menjadi nilai plus. Lalu secara dampak sosial jelas, ketika kita mendapatkan beasiswa, LPDP, eee, unggulan, BPI, Basnas, banyak sekali, PPA, itu menjadi nilai plus kita. Bahwasanya bukan soal kita mencari validasi orang lain, tidak. Tapi memang kita menjadi pribadi yang, eee, disukai atau dilihat secara sosial oleh teman kita atau masyarakat, "Oh itu ternyata dia benar-benar belajar dengan baik, sehingga dia dapat beasiswa." Seperti itu. Tidak harus dalam artian mohon maaf, keluarga tidak mampu, keluarga mampu, orang kaya, semua terbuka lebar. Jadi memang ini bersaing pada diri kita sendiri ya. Kalau kuota saya kira kuota banyak. Nah, lalu jiwa kepemimpinan, terlibat aktif dalam organisasi dan kemampuan menggerakkan tim dalam memecahkan suatu masalah sosial. Tentu ketika kita masuk ke dalam, eee, teman-teman award beasiswa, di situ banyak sekali apa yang akan kita pecahkan, apa yang akan kita perbuat untuk Indonesia. Nah, nanti di esai ada, di motivasi diri itu ada, lalu ada di bagian proposal juga ada, nanti saya spill ya. Dan komitmen serta masa depan. Rencana studi kita tuh apa? Terstruktur nanti dengan bahasa yang baik dan lain sebagainya. Kontribusi kita setelah lulus apa? Nanti saya spill, saya ceritakan di akhir. Nah ini, kisah perjalanan ketika memilih, beasiswa. Tentu kita harus memiliki pondasi akademik yang bagus ya, merumuskan mimpi yang besar untuk studi. Tapi jangan sombong ketika ditanya oleh pewawancara, jawab sesuai yang ada. Jangan terlalu banyak mengada-ngada, juga jangan terlalu melemah. Karena pewawancara itu dia tahu, ngerti apa yang kita tulis di dalam esai, motivasi diri, di dalam rencana studi, di dalam proposal kita apa kita tulis, setelah wawancara omongannya berbeda, jangan sampai. Pun jangan dilebih-lebihkan, biasa saja. Dan kita harus siap, juga jangan tidak siap, bahaya. Karena itu menjadi bumerang ketika wawancara. Banyak yang gugur sekali wawancara. Administrasi ya banyak yang lulus, lumayan. Lalu skolastik itu ya ada juga, yang penting kita belajar dengan baik. Nah, wawancara sudah ditebak. Nah, wawancara ini, kunci akhir ya, gerbang lulus tidaknya ada wawancara itu. Dan bahasa Inggris selalu berubah-ubah, naik dan lain sebagainya. Tantangan terbesar jelas, kalau kita gagal, kalau kita ditolak, itu repot. Saya sekali tembak langsung, tapi beberapa teman, termasuk istri saya juga 2 kali. Eee, Padahal saya sendiri mentornya, wawancara ya pertanyaan dan lain sebagainya enak, namun ketika hasil keluar itu nanti berbeda, itu terjadi. Lalu motivasi dan lolos. Memiliki konsistensi yang tinggi akan berbuah manis, hingga kita resmi menyandang status awardee. Nah, ketika kita menjadi, awardee, tentu banyak hal yang kita lewati, banyak sekali.
gagal coba lagi. Teman-teman di kampus saya, baik di kampus negeri ataupun swasta, dosen-dosen banyak sekali yang gagal. Tahun ini 4 orang daftar LPDP, ada yang lolos semua. Ada yang gugur di administrasi, ada yang gugur skolastik, bahkan belum ada yang masuk wawancara. Kalau tahun kemarin mending, dari orang 8 yang lolos 3, pas wawancara gugur juga, akhirnya nggak ada yang lolos. Ini memang sulit ditebak ya kadang-kadang. Nah, alurnya banyak yang sudah saya sebutkan. Administrasi, persiapkan teman-teman semua untuk punya TOEFL, IELTS, ITP atau sebagainya ya. Esainya bersih dari typo ya. Jangan ada yang YG gitu, nanti ketolak itu. Cek, nggak apa-apa cek pakai ChatGPT, nggak masalah. Selagi itu memang bahasa kita yang perlu kita olah, bukan murni dari benar-benar ChatGPT, tidak ya, jangan sampai. Tapi ChatGPT untuk ngecek boleh. Skolastik, banyak nih soal-soal yang berbeda. Kalau teman-teman tes SBMPTN, kalau sama, SPMB ya sekarang ya, atau tes CPNS pernah, atau tes, eee, kedinasan dan lain sebagainya, itu mirip-mirip ya. Sudah ditebak, kadang-kadang yang keluar itu setiap tahun ada perbedaan, eee, jenis soal, tapi ya tidak jauh dari kita yang pelajari biasanya. Wawancara ini menjadikan etis atau bersikap jujur, pribadi kita bagaimana, nasionalisme bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang ditanya ketika wawancara, dia mengaku dari pondok dan lain sebagainya, suruh baca kitab juga ada, suruh beberapa surat juga ada. Bahkan ketika dia pernah ikut forum kerukunan umat beragama, ketika ada perang, konflik antar agama ditanya bagaimana sikap Anda juga ada. Jadi wawancara ini kadang-kadang, eee, lari juga dari apa yang kita tulis, yang ditanyakan berbeda, ada seperti itu. Tapi jangan sampai apa yang kita tulis di esai, kita tulis di rencana studi kita tulis di proposal kita berbeda dengan pertanyaan ketika wawancara dan jawabannya kita berbeda, jangan sampai itu menjadi bumerang. Oke, nih, kesalahan umum mendaftar, mengabaikan panduan. Nah, kan banyak sekali ya panduan-panduannya, kita, harus baca dengan teliti. Jangan pernah membaca panduan tanpa tanya sama awardee yang ada. Tanya, yang baca ya tanya. Karena beberapa hal kalau dilewatkan salah nanti, ada yang perlu dicap dan tidak, itu penting. Ada yang perlu, bagaimana jika, proposalnya kurang dari 2.000 kata? Nah, itu juga penting. Makanya baca panduan dengan baik dan tanya kepada awardee yang sudah pernah mendapatkan, beasiswa ini. Nah, itu persiapan profilnya harus menarik dong, kalau tidak menarik, khawatir nanti akan, eee, tidak dibaca dengan menyeluruh, pertanyaannya malah ngeri-ngeri nanti. Persiapan mepet, nah jangan mepet. Kalau LPDP tiap tahun, Kak, 2 kali, beberapa kali, teman-teman harus siapkan jauh-jauh hari. Sebelum submit, kan hari ini udah buka nih, sebelum submit, teman-teman harus persiapan semuanya, CV yang baik, rencana studi, banyak contoh-contoh. Nanti akan saya sebutkan juga dan bila menginginkan nanti saya kirim contohnya. Persiapan harus dengan baik, terutama untuk skolastik ya, teman-teman kan merasa sudah mahasiswa semester sekian, udah lulus S1, malas belajar kembali skolastik. Nah, itu bahaya. Banyak teman-teman dosen yang udah menganggap dirinya lulus jadi pegawai pada beberapa tahun yang lalu, udah nggak belajar 5 tahun tentang skolastik, lupa. Nah, banyak yang gugur juga, lupa tentang numerik bagaimana dan lain sebagainya, banyak yang lupa. Apalagi teman-teman habis lulus SMA, kuliah, keenakan kuliah, nggak belajar akademik lagi untuk persiapan CPNS nanti, atau persiapan beasiswa S2 ataupun S3, atau beasiswa apapun, nggak belajar lagi, ya lewat, seperti itu. Nah, ini ya. Ketika menjadi hal penting, baik akademis maupun akademis, maka IPK secara akademis harus baik, bagus dan S1. Kalau bisa jangan di bawah 3,25 Pak ya. Harus
di atas 3,25 kalau bisa, dan lain sebagainya. Syukur-syukur cum teman-teman sekarang kalau bisa di atas 3,5 ya, cum. Sehingga daftar apapun, beasiswa apapun, CPNS semuanya lewat. Lewat dalam artian lolos, bukan lewat tidak lolos. Nah, teman-teman semua yang sudah kuliah, baik semester awal maupun semester akhir, persiapkan karya ilmiah, publikasi, baik di jurnal Sinta, syukur-syukur non-Sinta. Nanti ditanya, kalau teman-teman mau ambil S2 atau S3, apa persiapan Anda selain menulis tesis atau disertasi? Ya ini yang paling penting, karya ilmiah. Karena di UM sendiri ataupun di kampus-kampus besar, kalau tesis atau disertasinya sudah selesai, sudah di-ACC, tapi publikasi ilmiah tidak dia lakukan dengan baik, tidak punya, maka belum boleh juga kan ujian. Bahkan ketika ujian pun ijazah tidak boleh diambil karena publikasi atau karya ilmiahnya tidak ada. Nah, dari sekarang teman-teman mencoba nulis bagian dari disertasi, bagian dari tesis, bagian dari skripsi, nulis. Makanya sering ikut coaching klinik, sering ikut pelatihan publikasi ilmiah, nulis jurnal. Syukur-syukur kalau teman-teman punya jurnal Sinta 2, Sinta 3, untuk saat lulus skripsi, tesis sangat amat sekali. Kalau kalau S3 kan disertasi harus Scopus ya, nasional, itu. Banyak kok jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 3 yang gratis, itu banyak. Jadi teman-teman bisa, komunikasi lebih lanjut kepada saya. Non akademik juga sama. Kalau teman-teman pernah ikut di organisasi tertentu, kasih tahu. Pernah ikut dari pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, IPNU, IPPNU, mungkin Ansor, atau pernah ikut kader kemuhammadiyah atau ke-NU-an, atau kader gereja, atau kader yang sifatnya keagamaan. Yang penting bukan agama yang terlarang loh di Indonesia Raya, itu kasih tahu. Kita itu pengurus, kita itu aktif. Kegiatan kita membantu masyarakat, membantu orang secara terlibat. Tunjukkan, itu akan menjadi nilai plus kita. Sehingga, berdiskusi dengan baik kepada wardi, kepada teman-teman lainnya, itu sangat penting. Nah ini, esai. Nah, esai ini perlu unik ya, tapi jangan terlalu unik banget. Nah, udik nanti kalau terlalu unik. Unik tapi apa yang kita alami, apa yang benar-benar ada yang di kita. Kalau kita tidak mengalami apa-apa, hidup kita biasa-biasa saja, ya jangan terlalu biasa-biasa saja yang kita tulis, ya kita bikin menarik. Sehingga ada beberapa hal yang banyak menjadi konektivitas. Tulis, saya sekolah di sini, SD ini, pernah peringkat berapa tulis, pernah ikut organisasi apa, menjabat apa tulis, motivasi terbesar kita apa, kontribusinya nyata. Nah, merencanakan hal yang konkret pasca kelulusan yang akan kita hadapi nanti. Ya, mungkin membuat bimbingan belajar, membantu masyarakat secara umum dalam kegiatan sosial, keagamaan itu masih konkret. Tapi kalau terlalu besar, saya ingin memperbaiki pemerintahan aja nggak usah, memperbaiki terlalu itu urusannya sendiri-sendiri, itu bukan urusan kita. Kita hanya mensondingkan saja, membuat bimbel mungkin, membuat, eee, kerat membantu untuk posyandu, untuk di Kementerian Agama, untuk di kesehatan, membantu. Aplikasi apa, boleh. Membuat aplikasi untuk mempermudah pasien, mempermudah itu nggak apa-apa, tambahan bagi kita. Oke, esai ya, esai harus menjual. Kalau disuruh nulis esai maksimal antara 1.500 sampai 2.000 kata, jangan kurang dari 1.500, jangan lebih dari 2.000. Ambil tengah-tengahnya 1.700 atau berapa. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, jangan dipaskan juga jangan. Gitu. Pak, bagaimana jika nanti berbeda? ChatGPT membantu Anda, nggak masalah. Yang penting Anda punya konsep. Daripada pusing-pusing nanti hasilnya kurang bagus, suruh ngoreksi bagaimana hasil. Bagaimana Pak jika terdeteksi AI? Nah, caranya ya jangan diterima penuh-penuh, Anda ambil lagi itu dari ChatGPT, Anda koreksi kalimatnya, Anda tambahkan kata-kata Anda, namanya parafrase. Ini sangat aman. Nah, ini kunci sukses wawancara di antaranya kita harus menguasai materi ya, teman-teman. Ketika materi kita kuasai dengan baik, yang kita tulis, yang kita upload, kita submit itu sesuai, maka kita juga akan
aman kita ditanya, isu-isunya apa, lalu, kontribusinya apa, baik yang akan kita realitiskan, kita realkan, kita lakukan jangka pendek maupun jangka panjang apa. Dan secara teknis tentu banyak hal kita perlu bicara, diskusi dengan awardee, perlu bicara diskusi dengan Bapak Ibu dosen pengalamannya apa, dan sharing pada teman-teman bahwasanya kita perlu tahu, "Oh, wawancara ini gimana sih tahun kemarin? Waktu itu gimana? Bapak atau Ibu, berapa orang?" Lalu bagaimana cara kita menentukan gerak kita, jangan terlalu banyak menjem juga, jangan terlalu banyak, apa namanya, batuk juga, kondisikan. Jangan juga terlalu gelap tempatnya, nggak ada sinyal, itu mereka nggak peduli. Gestur tubuh kita bagaimana, mereka tidak peduli. Yang jelas di hari H wawancara, di hari, tempat kita wawancara, jangan telat, jangan juga minta izin, minta maaf nggak usah, ikuti dengan baik, cari tempat yang nyaman, gitu. Kontrol emosi, kalau kita dipancing untuk, "Kok jelek sekali ini Anda, proposal Anda, kok Anda menentang seperti ini?" Itu kan salah satu bentuk kontrol emosi kita menjawab, ya kita tenang jawab dengan baik. Walaupun kadang-kadang mereka bicara hal-hal yang tidak kita sukai, ya kita ikuti saja polanya, jangan sampai kita melawan. Karena itu akan menjadi hal lain, oh berarti kita tidak bisa mengendalikan konflik, seperti itu. Ini teman-teman semuanya. Tentukan visi akademis dan profesional yang sangat spesifik. Lalu penuhi semua kualifikasi dan dokumen jauh-jauh hari ya. Kalau TOEFL-nya udah nggak berlaku, tes lagi. Kalau belum punya, ikuti tes punya, harus punya. Lalu kemampuan berbahasa dengan baik secara berkala. Tentu ini menjadi hal yang sangat baik. Saya kira baik dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun daerah. Syukur-syukur ada beberapa pewawancara yang meminta, "Anda daerah mana? Bahasa mana yang Anda bisa gunakan? Tolong berikan saya cara memotivasi diri Anda sendiri atau memotivasi saya dengan bahasa daerah Anda." Itu juga ada. Networking ya, memiliki mentor dengan seperti yang kita lakukan ini. Tentu karena waktu, online ini sebatas, dunia maya, teman-teman kadang ada yang berfokus, kadang ada yang tidak berfokus, kadang ada kegiatan lain. Ini sangat menentukan sekali. Nah, syukur-syukur suatu saat kita bisa jumpa, bisa komunikasi, ketemu bareng, eee, langsung buka buku bahasanya, kita buka langsung, kita bedah, itu sangat, lebih efektif. Tapi karena keterbatasan waktu, tempat, kita bisa komunikasi lagi. Lalu pantang menyerah, banyak awardee yang sudah sukses setelah berkali-kali gagal. Mencoba sekali, beruntung, lalu sukses itu ada, yang gagal banyak. Tapi di antara yang mencoba sekali sukses dan yang mencoba berkali-kali gagal, itu banyak yang mencoba berkali-kali gagal. Dari ribuan yang daftar, yang lulus cuma berapa, kan berarti banyak yang gagal daripada yang lulus kan. Nah, jangan takut, jangan khawatir. Kalau gagal coba lagi, apa kurangnya? Kan ada nanti ketika nggak lulus, apa syaratnya yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan, itu ada di dalam aplikasi. Nah ini enaknya ya, enaknya ketika menjadi kehidupan yang nyata sebagai awardee. Tentu tanggung jawab moral dan akademis. Ketika kita masuk sekolah, masuk ke kampus, baik sekolah pascasarjana maupun program pascasarjana, magister atau doktor suatu saat nanti, tentu memiliki tanggung jawab moral dan akademis, menjaga performansi IPK. Mungkin kita dianggap pintar oleh teman kita, mungkin, ya, ada juga yang memang benar-benar kita pintar, baik di kancah nasional maupun internasional. Karena kita dibiayai pemerintah, kuliah, biaya hidup, biaya makan, kos-kosan, transportasi, buku, nulis jurnal, semuanya dari pemerintah. Jadi teman-teman sangat bisa menabung. Kalau untuk S2 2 tahun, kalau untuk S3 4 tahun.
riset dan konferensi pengabdian. Nah ini, teman-teman semua kalau mau ke luar negeri dapat beasiswa, dalam negeri, keterima LPDP dalam negeri S2 atau S3, ada biaya ke luar negeri konferen 2 kali. Kalau di luar negeri jelas, kalau kita dalam negeri itu dapat biaya konferen ke luar negeri 2 kali. Bebas ke negara mana aja, yang penting output-nya jurnal internasional atau Scopus atau conference Scopus. Nah itu, manajemen waktu yang handal. Jangan sampai sudah selesai beasiswa, S2 2 tahun, lalu setelah 2 tahun belum lulus juga, belum ujian, nah itu nombok. Nanti setelah teman-temannya wisuda, kita belum wisuda, kita harus bayar SPP sendiri, nauzubillah, jangan sampai. Ya itu, sehingga tanggung jawab moral penting, akademis penting, riset, conference, pengabdian penting. Nah, waktu yang handal ini jangan sampai nanti biaya beasiswa kita sudah habis, kita belum lulus, jangan sampai. Kalau bisa, karena beasiswa ya harus lulusnya tepat waktu atau lebih cepat. Kalau tepat waktu kan ngepas ya, tapi lebih cepat lulusnya, itu prestasi. Baik S3 juga banyak, S2 juga banyak yang beasiswanya udah habis, tapi dia belum lulus. Ya bayar SPP sendiri dong, banyak itu. Khawatir suatu saat mau postdoktoral atau ngambil S3 LPDP jadi masalah, "Kenapa Anda waktu itu telat?" Ini. Lalu keterampilan apa yang wajib dimiliki? Banyak ya, bahasa, menulis, metodologi, literasi digital. Metode ini penting untuk kita riset, baik tesis atau disertasi nanti. Penting sekali, jangan sampai sepihak, karena metode bagian dari alat yang sangat digunakan dimanapun. Lalu skill pendukung lainnya apa ya, komunikasi, leadership, eee, teman-teman semuanya kalau ada kegiatan baik, eee, akademik, non akademik seperti coaching keliling, artikel, Sinta, Scopus ikuti, kegiatan non akademik, olahraga apa, ikuti. Siapa tahu di sana dapat relasi yang banyak ya. Kalau udah jadi awardee gitu, ada juga awardee yang males, ada. Sudah dapat beasiswa males dia, di kosan santai, kadang jalan-jalan doang, ikut academic writing, ikut academic, apa namanya, camp, ikut kegiatan pelatihan Scopus dia tidak hadir, ada. Tapi nggak usah diikuti, namanya orang kan beda-beda. Nah, kita perlu mempersiapkan ya, untuk persiapan beasiswa, pertama IPK yang tetap terjaga, syukur-syukur tinggi, organisasi yang baik, lalu punya IELTS, TOEFL, target yang baik, kursus jika diperlukan. Lalu menyusun CV dengan baik dan submit dengan baik, jangan dilewatkan. Jangan sampai H-1 tutup beasiswanya baru submit, nanti biasanya itu gangguan, error error error. Jangan sampai, kalau bisa 1 minggu atau beberapa hari sebelum tutup, Anda sudah selesai submit, ini. Jangan menunggu menjadi hebat untuk mendaftar beasiswa ya. Mulailah mempersiapkan diri dari sekarang, karena proses dan konsistensi akan membawa Anda pada kesempatan yang lebih besar. Kalau Anda sering mencoba, ada kemungkinan Anda lulus. Tapi kalau Anda tidak mencoba, pasti tidak lulus. Coba, siapa tahu rezeki Anda. Untuk yang masih S1, ikuti beasiswa lainnya, eee, dalam negeri, mungkin Jarum, Basnas, ataupun beasiswa unggulan ataupun apa. Untuk yang S2 atau S3 ongoing yang belum dapat beasiswa, itu ada juga sekarang, PDDI ya, buka juga. Itu, tapi kalau kita malas, kalau kita tidak memiliki persiapan yang banyak, boleh saja daftar, tapi kemungkinan besar gagalnya ada. Tapi kalau persiapan banyak, bagus, gagal tetap ada tapi sedikit, kecil. Dan percaya diri boleh tapi jangan berlebihan. Ikuti kegiatan dengan baik, percaya diri boleh, jangan berlebihan, jangan meremehkan orang lain, jangan juga meremehkan diri sendiri. Karena hakikatnya kita semua memiliki kesempatan yang sama. Itu dari saya kira, silahkan dilanjutkan. Nah ini nih sedikit sedikit, nah, saya spill nih, esai ya.
esai ini tergantung, ada yang 1.000, 1.500, ada juga yang, berbeda-beda, nah rencana studi juga ada. Bentar saya sharing. Nih ini punya istri saya yang gagal diwawancara waktu, eee, tahun tahun ini tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun ini. Tapi ini lulus, dia wawancaranya salah gara-gara hal-hal lain. Kalau untuk akreditasi ini lulus sangat bagus. Saya kirimkan nanti jika diperlukan, termasuk proposal riset loh, tuh proposal riset. Rencana berbasis latar belakangnya harus jelas ya, rumusan masalah, tujuan penelitiannya apa, logis tidaknya. Yang jelas untuk teknologi sekarang ya, kalau kita orang pendidikan, kaitkan dengan teknologi, buat aplikasi, itu banyak sekali ya, rencana studi, rencananya juga ada. Bagaimana setelah saya lulus, apa yang kita tulis, apa yang kita berikan, nah itu. Saya kira itu teman-teman semuanya dan, eee, kalau memang kita benar-benar suatu saat bisa bertemu, kita kupas satu-satu, kita urut per paragraf apa baiknya, memang itu yang perlu kita pelajari kan untuk persiapan lainnya ya, karena waktu terbatas saya khawatir nanti nit gitu. Oke saya kembalikan ke, MC atau moderator silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika, atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andika dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Selanjutnya, kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, saya mentor temen itu tahun kemarin di UGM, ambil ekonomi, yang ambil S3, ya lolos lolos dan nah itu silakan Mbak Devi. Dipersilakan untuk Devi untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya, em, banyak calon pendaftar itu merasa kesulitan saat menulis esai atau letter of intent. Menurut Bapak, apa yang membuat sebuah esai menjadi kuat dan menarik di mata reviewer? Terima kasih, Pak. Baik langsung saja ya. Oke, esai yang tertarik di mata reviewer tentu yang unik ya. Nah, kita kan bingung kalau nulis esai itu, kalau tidak ada contohnya. Nggak apa-apa, nanti saya kirimkan contohnya. Ikuti, baca dulu, kan ada paragraf pertama membahas tentang identitas apa, paragraf kedua membahas tentang rencana kita apa, paragraf berikutnya membahas tentang kita nanti harus apa, ngapain. Nah, tentu itu menjadi hal yang penting. Nah, seperti yang pertama, nanti ada strukturnya. Paragraf pertama adalah membuka. Itu kita memperkenalkan diri kita. Lalu memaparkan kenapa kita memilih beasiswa LPDP ini. Nah, untuk paragraf isi tentu kita memaparkan keahlian, prestasi, dan pengalaman akademik kita. Yang bikin unik itu yang disukai oleh pewawancara ya, hal-hal yang logis. Nah, seperti yang di nomor 3 ini penutup, kita harus memaparkan apa-apa yang perlu kita lakukan, ke depannya bagaimana. Harus logis, jangan sampai kita mau merubah tatanan pemerintahan atau merubah dunia. Oh jangan, itu terlalu besar. Udah logis aja, saya akan membantu
komunitas sosial, karena di lingkungan komunitas rumah saya ada kelompok tani tertentu, kalau kita pertanian ya. Kalau kita suka keagamaan ada TPQ, saya akan memajukan bimbingan belajar di TPQ, ya nggak masalah. Kalau tentang medik atau dan lain sebagainya, saya akan membantu adanya proses pendaftaran yang mempercepat, mempermudah melalui aplikasi, ya yang unik. Nah tentu tidak usah jauh-jauh bicara tentang Indonesia, bicara daerah kita tapi kita kaitkan dengan global, itu yang unik ya. Ada apa di daerah kita? Kalau daerah kita di suatu perdesaan, ungkapkan saja orang-orang desa itu aktif dalam proses mengembala atau ternak kambing atau sapi. Nah, butuh apa di situ untuk bisa ternak kambing atau sapi itu? Kalau itu peternakan. Kalau pendidikan ya iya, sekolah saya itu hanya ada satu sekolah di SD, sedangkan jauh dari kota. Perlu apa? Perlu bimbingan belajar apa agar anak-anak bisa bersaing? Nah, buat bimbingan belajar gratis. Tapi jangan mengada-ngada juga. Kalau tempat Anda tidak seperti hal yang diduga, tapi Anda mengada-ngada, ini, harus itu repot nanti pas wawancara, kita gelagapan. Terus aja yang seadanya, ada di daerah Anda, potensi apa yang ada di sana, dikaitkan dengan nilai global atau isu global. Makanya, pewawancara juga senang kalau kita bicara jujur, tapi jangan terlalu merendahkan, jangan. Nanti dikira minta belas kasihan. Kita kaitkan nilai isu global, kita kaitkan dengan keseluruhan yang umum, baik itu tentang medik, pendidikan, pertanian, peternakan, tergantung jurusan kita yang kita ambil di kampus tertentu. Gitu, Mbak Devi? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini teman saya mau bertanya apakah boleh, Pak? Ya, monggo. Jadi begini, Pak. Untuk nilai tambah bagi calon penerima beasiswa itu selain prestasi akademik, kualitas, dan juga pengalaman, seperti apa yang menurut Bapak dapat menjadi nilai tambah? Itu saja ya? Saja. Ya, Pak, itu saja. Oke. Prestasi itu baik akademik ataupun non akademik, ketika kita memiliki sertifikat, kita lampirkan, ya kita lampirkan. Kalau akademik tentu teman-teman semuanya jangan mengada-ngada ya, kalau tidak juara provinsi, Anda tulis juara taekwondo provinsi gitu kan. Tidak mungkin juga Pak, dia akan melihat saya silat, apalagi wawancaranya online aja, jangan juga. Saya tidak pernah olimpiade matematika, tapi saya mengisi olimpiade matematika, jangan. Tulis yang ada. Ketika memang teman-teman dalam tanda kutip belum memiliki potensi tingkat nasional maupun provinsi, yang akademik, non-akademik tunjukkan saja nggak apa-apa, saya selalu berusaha Pak. Saya pernah ikut lomba di provinsi atau kabupaten tapi tidak menang sebagai peserta. Tapi dari situ saya sangat belajar untuk terus, menggali apa yang saya punya dan saya ingin terapkan. Nah kalau non-akademik tentu teman-teman kalau ikut organisasi ya, organisasi yang non-akademik ya kemasyarakatan ya, baik itu Risma, Remaja Masjid, atau Karang Taruna, atau pernah jadi pengurus masjid, guru TPQ di kampung, nggak apa-apa. Walaupun itu nggak ada sertifikatnya, tulis. Memang kami tidak ada sertifikatnya, nggak ada gajinya Bapak Ibu. Itu pun kalau ada wali murid, wali santri yang ngasih ambeng atau ngasih apa, uang ya itu untuk pembangunan. Tulis, Anda pernah mengajar pedalaman, Anda pernah ngajar TPQ, Anda pernah melatih apa namanya, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu membantu secara moral,
ada bencana alam Anda pernah membantu, itu prestasi Anda non akademik itu, sebutkan. Memang itu tidak ada bukti sertifikat, tapi Anda bisa kalau ada foto dan lain sebagainya juga jangan AI juga, nah bahaya. Waktu asli ya, waktu asli. Ada tampilkan, pas wawancara tuh melihat pakai HP, ini foto asli apa tidak, kirimkan ke email saya mau melihat. Kirimkan ke email atau cek saya mau lihat langsung benar apa tidak. Itu prestasi ketika Anda ikut kegiatan yang sifatnya pernah jadi panitia apa, kegiatan 17, nggak apa-apa kalau memang tidak ada di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Tapi ketika Anda ada kegiatan aktif di masyarakat, pernah ngajar TPQ mungkin, ngajar ngaji di gereja ataupun di mana saja, ikuti. Itu pasti menjadi nilai plus Anda. Juga jangan terlalu merendah, "Pak, kasihan kami, Pak, hanya guru biasa, guru TPQ, Pak, cuma ngajar, tolong luluskan kami." Jangan juga, itu nggak boleh. Nah itu ya, jadi akademik, non akademik, ketika kita belum punya sertifikat itu, tunjukkan kita pernah melakukan apa, apa. Konflik, saya pernah datang ke daerah konflik, saya membantu mereka yang waktu itu terjadi pertengkaran antar desa. Tak apa, atau di kota besar ada rasis membakar ruko, saya ikut mengamankan, saya bawa pulang barangnya, oh jangan. Saya bawa pulang barangnya bahaya. Saya ikut mengamankan, saya ikut menjadi, volunteer, saya ikut menjadi sukarelawan membantu di kota yang ada rasis, kelompok perang antar suku, membakar ruko, membakar gedung, saya ikut membakar, jangan ikut membakar, nggak boleh. Ikut membantu. Itu itu non akademik prestasi ya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, di sini, saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Dul. Nih, maaf Kak, izin bertanya, kalau misal latar belakang atau pengalaman kita nggak terlalu wah gitu, dibanding peserta lain, cara apa supaya kita tetap bisa tampil menonjol tanpa harus berbohong atau melebih-lebihkan, seperti itu? Baik, ya prestasi tidak menonjol, kita biasa-biasa saja ya. Sedangkan teman-teman kita yang wawancara di hari itu orang-orang yang luar biasa, dapat info, nggak apa-apa. Bicara jujur itu penting. Gestur kita jangan terlihat terlalu berlebihan, jangan terlihat terlalu lemah, biasa saja. Anda bicara jujur yang terjadi pada sekitar Anda, baik dalam keluarga ataupun lingkungan Anda. Apa peran Anda? Ceritakan peran. Rugi kalau punya prestasi nasional, tapi peran kita di keluarga, di masyarakat samping kanan kiri kita tidak membekas. Pewawancara lebih senang kita tidak punya eee, hal-hal yang sangat berlebihan, tapi kita punya strategi, punya apa yang kita lakukan. Contoh, saya pernah juara kori nasional, tapi ketika ada tetangga yang meninggal dunia, saya tidak hadir. Saya memilih untuk mending kita biasa-biasa aja, prestasi apa Anda apa? Saya orang yang biasa Bapak Ibu, tapi ketika teman tahu, keluarga tahu, masyarakat membutuhkan saya, ini contoh, butuh ada orang yang mengalami berita duka, saya sigap, saya siap mendukung, hadir untuk membantu, mungkin mempersiapkan taruh, meja, membantu, saya siap, saya sigap. Itu apa adanya, yang bagus Om. Dan jangan lupa, wawancara itu antara like and dislike juga ada. Teman saya itu ditanya pakai bahasa Inggris ke sana kemari, dia kan nggak begitu pinter bahasa Inggris, biasa saja. Dia dengan bahasa Indonesia lulus, dia tidak begitu berprestasi seperti yang lain yang biasa saja lulus. Antara like and dislike. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita dari awal, itu pewawancara itu tahu, oh karakter kita seperti apa. Oh orang ini kelihatan ini, sepertinya suka. Apapun yang kita jawab, mohon maaf kadang-kadang salah jawaban kita. Kadang salah nih jawaban kita nih. Tapi kalau pewawancara suka sama karakter kita, ya lulus saja. Nah itu.
banyak-banyak berdoa di situ. Dan berdoa juga mempelajari usaha belajar esai kita, rencana studi kita, belajar proposal kita. Kalau dari awal sudah disukai oleh pewawancara, jawaban kita agak salah melenceng sedikit, dibenarkan sama dia, pas pengumuman lulus. Tapi ketika kita terlalu menggebu-gebu, kita berprestasi, terlalu ini itu, terlalu sombong, sama pewawancara, "Oh seperti itu ya, lalu bagaimana lagi? Oh, ya, terus terus?" Nah sudah alamat itu, pengumuman nggak lolos itu. Tapi jika dia dengan hal-hal yang sangat baik, "Oke ya silakan, saya tertarik, bagaimana? Kok bisa Anda tadi menolong orang yang sedang mau melahirkan di jalan? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menolong dia lahiran atau langsung bawa ke rumah sakit? Apa yang Anda lakukan?" Nah itu ternyata yang bikin lolos kadang-kadang seperti itu. Nggak usah terlalu menonjolkan. Jika kita punya tonjolkan tapi biasa saja, dengan bahasa yang sederhana. Jangan bahasa yang mudah dipahami, jangan terlalu tinggi, karena pewawancara lebih pintar daripada kita, biasanya seperti itu, ya. Oke. Baik Bapak, teman saya izin mau mengajukan pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Mabin Sirilaim Risaifulin. Izin bertanya Bapak, eee, ketika menulis esai itu kan, apa ya, bagaimana caranya menentukan ide atau topik yang mampu menarik perhatian reviewer dan juga sesuai dengan pengalaman pribadi, seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik. Baik, esai saya kira kita yang pernah kita laksanakan, kita lakukan agar disukai atau menarik, tentu kita tulis di paragraf kedua atau ketiga setelah perkenalan. Nah, pertama, kita jelaskan salah satu kontribusi atau keahlian yang saya lakukan, yaitu saya pernah melakukan apa, tulis. Kalau Anda guru atau dosen, saya pernah melakukan tingkat nasional ataupun internasional pada jurnal ilmiah, contoh. Tapi kalau teman-teman dari S1 mau PDP S2, saya pernah berkolaborasi dengan dosen saya nulis jurnal internasional, makanya penting tadi, contoh. Lalu terbit di mana? Anda jelaskan, tulis. Terbit di Ki1, Scopus, atau Sinta 2. Makanya teman-teman kalau diajak dosennya untuk penelitian, tim riset, ikut saja. Tapi nggak ada uangnya, Pak. Jangan berpikir seperti itu. Nanti kalau teman-teman namanya masuk ke dalam jurnal itu nilai besar. Bahwasanya, nah di kontribusi itu keahlian. Saya pernah menjadi tim riset, tulis. Nah, saya belajar dan berperan sebagai peneliti guna mendapatkan data untuk mengembangkan kegiatan penelitian bersama dosen saya. Nah, ini unik ini. Tidak semua mahasiswa punya eh, atau diajak dosen untuk penelitian atau menjadi tim penelitian. Itu kalau tim penelitian. Kalau yang bikin unik, nah ini lain ya, non akademik. Saya pernah menjadi salah satu utusan kegiatan dan kegiatan olahraga apa, tulis di situ. Atau saya pernah menjadi panitia kegiatan seminar nasional atau internasional. Di sana saya berkomunikasi dengan baik dan pewawancara apa, dengan pemateri, saya mendampingi mulai dari bandara, mulai dari tempat makan dengan bahasa asing. Saya bisa berkomunikasi dengan baik. Setelah itu, sampai hari ini, saya masih berkolaborasi keilmuan dalam bidang yang relevan yang saya lakukan. Dalam hal penelitian mungkin, dalam hal kolaborasi kegiatan webinar mungkin, tulis di situ. Jangan tidak ditulis, tulis di dalam esai itu. Saya pernah melakukan apa, kapan, nggak apa-apa, tulis. Di jurnal mana saya pernah melakukannya, seminar mana, tulis. Nah, terbukti, ditulis nanti, terbukti pada tahun 2000 berapa, pada tahun 2025
tim riset yang menulis tentang apa Anda tulis itu diterima oleh jurnal Sinta atau Scopus kalau dia jurnal. Nah, kalau yang bukan jurnal terbukti pada tahun 2025 ketika saya menemani bapak atau ibu pejabat atau pemateri luar negeri itu sampai hari ini terjadilah suatu kegiatan webinar. Tulis di dalam esai. Jangan tidak ditulis-tulis lengkapnya di mana, kapan, jurnal apa, tulis. Nah, nah baru di paragraf berikutnya sehingga itu membantu memotivasi saya untuk terus berdampak, untuk terus memiliki hal yang baik, pengabdian yang baik, baik di masyarakat maupun di pendidikan secara tentu tulis juga, tentu ini untuk memajukan kemajuan bangsa Indonesia, pendidikan bangsa Indonesia, atau memajukan daerah saya secara khusus, secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, di paragraf terakhir tentu ditambahkan, dengan begitu saya terus berusaha dan mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Kata kuncinya saya terus berupaya, jangan setelah itu saya bangga, saya sudah merasa hebat, jangan. Setelah itu saya sudah merasa senang, jangan. Jangan merasa senang. Saya terus berupaya. Saya terus berupaya mendukung kegiatan-kegiatan akademik, kalau itu akademik, kalau itu sosial, saya terus berupaya mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, guna menciptakan perubahan dan perkembangan yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kebutuhan yang ada di mana? Ada di masyarakat setempat Anda, baik secara regional, ataupun nasional, ataupun internasional. Seperti itu. Jadi, apa yang pernah kita lakukan, tulis. Apa yang akan kita berikan, tulis. Saya berupaya. Apa yang sudah ada, tulis. Saya pernah ini, tulis. Tapi dengan bahasa yang baik. Jangan takut belajar. Sehingga apa yang kita tulis, kalau kita pusing, nggak apa-apa, kita GPT nggak masalah. Yang penting sebelum disubmit ke LPDP, cek dulu. Bahasa kalimatnya kan mesin dia. Tambahin kalimat kita, ubah dikit-dikit. Biar tidak terkena AI deteksi. Nah itu ya, tulis prestasi apa kita di dalam sana. Jangan dilupakan. Sehingga kita pernah jadi tim riset. Kita pernah jadi panitia seminar internasional. Kita pernah terjun ke lapangan menjadi tim relawan, tulis. Di situ ada apa, waktu itu saya pernah melihat orang berdarah-darah, tapi dengan hati dan keteguhan itu saya mencoba untuk mengangkat dan menolong dia ke ambulan. Tulis sedikit situ. Akhirnya apa? Oh, dengan begitu saya berniat untuk mendaftar ke S2 kedokteran. Kalau yang orang dokter, kalau yang pendidikan, saya melihat di desa saya banyak orang tidak bisa membaca. Masa kelas 3 SD, 4 SD belum mengenal huruf. Saya berusaha membuat bimbingan belajar yang gratis. Nah itu pendidikan. Kalau peternakan beda lagi. Tergantung prodi ya, tergantung prodi kita. Jangan terlalu jauh melebarnya. Apa prodi kita? Kalau saya pendidikan ya, pendidikan pun jangan banyak-banyak. Kalau saya orang BK ya fokus ke konseling. Kalau saya orang fisika, fokus pendidikan fisika. Kalau matematika pun sama, jangan terlalu lebar. Itu yang tidak unik akhirnya kan. Kalau kita pendidikan luar sekolah atau pendidikan luar biasa, apa yang kita berikan kepada anak dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Tulis di dalam esai. Jangan jauh-jauh. Kita orang pendidikan bicaranya tentang kemajuan teknologi terlalu luas. Ya boleh, tapi itu tidak disukai oleh reviewer atau pewawancara. Tulis fokus prodi kita, tulis itu. Tapi yang terjadi di masyarakat apa, tapi Anda berkontribusi yang tapi kan saya orang BK waktu itu di TPQ nggak ada guru, tapi saya bisa baca Al-Quran dengan baik, apa-apa tulis. Sehingga anak-anak yang saya latih sekarang dari awalnya Iqra 2, setelah saya latih berapa bulan ini, antusias setiap hari ngaji, dia sudah sampai Al-Quran dan bacaannya bagus. Itu nilai non-akademik saya tulis, itu non-akademik saya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya.
Baik Bapak, di sini saya izin bertanya, tadi Bapak, sempat menyinggung mengenai publikasi Sinta gratis. Nah, jadi yang saya ketahui kan bahwasanya untuk publikasi itu, pasti berbayar ya, Pak. Nah, kira-kira kalau dapat info publikasi Sinta gratis itu gimana sih, Pak? Terima kasih. Baik, mmm, publikasi baik di Sinta ataupun Scopus atau WOS, kalau untuk S1 kan Sinta atau S2 ya, Sinta 2 atau Sinta 3. Itu banyak yang gratis ternyata tidak berbayar. Salah satunya kita bisa lihat di website Sinta, ya, Sinta Kemdikti Saintek. Nah, kita cek di jurnal tersebut, kan ada APC nanti ya, Artikel Processing Charge ya. Bentar saya sekalian cek yang gratis katakanlah, eee, saya buka jurnalnya dulu, ini, saya akan share screen. Boleh ya saya share screen lagi ya? Boleh, Bapak? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Bapak? Ini Sinta 3 nih gratis nih, dan masih banyak lagi yang gratis. Kita lihat di bagian sini teman-teman, artikel processing charge, ini APC ya, pria. Pokoknya setiap jurnal yang akan kita submit cari gratis, lihat ininya, artikel processing charge, di sini kelihatan, Rp0. Jadi ini Sinta 3 gratis. Ya Sinta 2 gratis juga ada nih. Bentar, nih. Ini Sinta 2 gratis punya Mendikbud. Jadi gratis nih. Oh. Will not any EPC, Article Processing Charge. Jadi gratis. Cara lihatnya bagaimana, Pak? Jurnal-jurnal yang gratis tidaknya? Ya tentu kita buka Sinta dulu. Sinta, Sinta Kemendikti Saintek. Source jurnal. Nah, cari dulu jurnalnya di sini ya. Jurnal skop kita apa? Mau pendidikan umum, matematika, IPA, atau apa? Cek dulu. Setelah kita cek seperti ini, baru kita pilih bagian website. Klik ya. Nah, ini jurnal apa? Terserah di sini mau jurnal biologi, mau jurnal ekonomi, mau jurnal apa, cari aja klik ekonomi. Contoh, contoh ini ilmu terapan. Klik aja websitenya ini. Klik yang bagian ini ya. Terlihat ya teman-teman semuanya ya. Lihat bagian website ini. Nah, ini gangguan berarti dia. Cari yang tidak gangguan. Cari yang tidak gangguan tuh. Cek bagian APC-nya berbayar tidak. Ini Scopus. Scopus biasanya bayar, biasanya. Tapi ada juga yang gratis. Cek seperti itu. Jadi di halaman Sinta, ya halaman Sinta Kemdikti Saintek ini. Itu teman-teman semuanya. Oke, itu saya kira cek satu-satu, cek APC-nya, APC-nya. Kalau dia gratis biasanya bersaing, bersaing. Artikel yang daftar ke sana banyak yang submit, yang diterima cuma sedikit nggak apa-apa. Siapa tahu di antara yang diterima itu adalah punya kita yang gratis, ya kan? Kalau berbayar juga banyak yang predator, yang banyak yang bayar mahal ada, yang tidak bayar juga banyak. Nah, jadi jangan takut untuk syukur-syukur Anda kan S1 nih atau S2, tapi Anda punya Scopus. Wah enak nanti pas wawancara LPDP atau jadi dosen atau tes PNS nanti Anda pernah memiliki jurnal bereputasi Scopus walaupun belum S3. Nah, itu nilai bagus ketika Anda masuk
tes dosen ataupun tes pegawai di BRIN ataupun di mana. Tapi ya sering-sering belajar, sharing bersama teman-teman, ikut coaching klinik di UM tuh sering ngadakan pelatihan-pelatihan gratis tuh di UM itu, ikutin. Saya aja masih sering ikut juga karena merasa butuh ilmu-ilmu baru, baik dari teman-teman ekonomi, teman-teman teknik, nggak masalah, yang penting ilmunya kita dapat. Seperti itu. Izin bertanya lagi. Tadi kan jenengan bilang ada banyak info pelatihan gratis di UM. Itu lihat infonya di mana ya, Pak? Terima Oke, kasih, Pak. oke. Di ini, di websitenya UM pertama. Kedua, di IG ya, kita follow. Kalau saya tuh follow IG per fakultas. Fakultas-fakultas itu kan sering share, termasuk kalau di saya VIP. Di VIP itu malah sering banget, Anda bisa kepoin IG BK VIP atau BK, S2 atau S1 atau VIP-nya. Kalau di VIP itu sering, gratis itu, gratis. Dan sifatnya kadang, hybrid, blended, kadang online, kadang offline, sehingga menjadi nilai plus. Nah, kalau di UM itu, di website UM itu kan cepat-cepat dia dapat. Teman-teman harusnya per fakultas masing-masing tuh ada. Fakultas lewat prodi biasanya ada websitenya, itu sangat update. Nah, kalau teman-teman punya ketua kelas biasanya kan komunikasi tuh sama kaprodi dan lain sebagainya. Ada biasanya, kita lihat statusnya juga, lihat status prodi kita. Itu sering sekali. Saya, mengikuti perjalanan, bahkan saya waktu itu di Fakultas Ekonomi tahun berapa ya, 2025 ya, saya ikut pelatihan statistik. Ikut juga saya, yang undang dari ekonomi, yang diundang teman-teman dari UNESA, dari Brawijaya beberapa, saya ikut. Walaupun dari saya dari VIP yang ikut cuma saya dari VIP waktu itu, nggak apa-apa. Saya tahu dari, website atau Fakultas Ekonomi, IG-nya atau apa, makanya saya follow itu, saya follow. Karena niat kita kan belajar ya, nggak kenal juga nggak apa-apa sama teman lain, yang penting kalau teman-teman itu kan dapat nasi kotak bonus ya, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya, seperti itu. Follow IG-nya ya, ikutin. Dan juga bukan UM aja, Ditmawa UM itu. Terus UM-nya juga, terus fakultas atau pascasarjana, bukan pascasarjana itu kan juga punya sendiri websitenya. Sering-sering dibuka websitenya. Terus sering-sering buka e-office UM, ya. Punya kan email UM, nah itu cek email UM atau e-office UM. Anda masuk Siakat, klik e-office, itu banyak informasi di sana nanti. Bahkan UM menyediakan untuk pemulasaraan jenazah juga ada, pelatihan apa, penulisan tuh banyak. Ya, buka e-office UM atau email UM, seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Setelah ini akan saya cermati postingan dari IG fakultas-fakultas lain. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara webinar hari ini. Sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan Bapak Andika menjadi narasumber pada webinar Beyond Borders, Stories of Opportunities and Scholarship. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan. Pada perwakilan panitia, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber.
Terima kasih kepada perwakilan panitia dan narasumber. Selanjutnya, kami mengajak seluruh peserta webinar untuk mengikuti sesi dokumentasi bersama. Bagi peserta yang berkenan, dipersilahkan menyalakan kamera. Dokumentasi akan dilakukan dalam beberapa saat. Saya hitung, 1, 2, 3. Pak kita. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas ya teman-teman. Saya hitungin lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, dokumentasi telah selesai dilaksanakan. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian webinar Beyond Border Stories of Opportunities and Scholarship dengan tema Strategi Meraih Beasiswa LPDB. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu, serta Bapak Fikri, dan juga Bapak Andika, Ketua Umum, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial UMBBN skema khusus agar tidak ketinggalan informasi dan konten edukatif lainnya. Saya Rizka Nabila Ababil, selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalan acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, teman-teman semuanya sehat selalu, jadi kebanggaan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara umum ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.